Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Ramadhani dengan NIM 142240021 dari Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan bisnis Bobalisius dari matkul kewirausahaan. Yang pertama ada latar belakang bisnis. Kenapa sih kelompok saya memilih untuk berjualan Bobalisius? Karena modalnya itu sendiri kecil dan bahan bakunya tuh bisa dicari di berbagai toko, jadi kayak mudah didapat dan produknya ini familiar bagi orang-orang, bahkan banyak yang menyukainya. Kemudian kita inovasikan jadi smoothies dan diberi tambahan topping seperti keju, kemudian meses dan Oreo. Kemudian target pasarnya jelas, yaitu mahasiswa. Untuk deskripsi produk dan pasarnya, deskripsi produknya yaitu minuman pop ice yang diolah menjadi smoothies, kemudian ditambah dengan topping seperti meses, kemudian keju dan Oreo. Kemudian deskripsi pasarnya itu ada mahasiswa, anak-anak, hingga orang dewasa. Ada analisis bisnis. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di minuman Bobalisius ini terdapat stiker kostum yang unik dan menarik, membuat produk tuh jadi mudah lebih dikenal. Kemudian fleksibel model bisnis PO-nya dan penjualannya tuh langsung di bazar. Kemudian harganya juga terjangkau, jadi nggak yang mahal-mahal amat, pas di kantong mahasiswa. Ada yang harganya 8 ribuan, ada yang harganya 10 ribuan. Kemudian kita juga fokus pada kesegaran produk karena diproduksi mendekati waktu konsumsi. Jadi kayak kita bikin produknya itu langsung di tempat. Nah, kemudian untuk weakness-nya, pertama pastinya butuh ketelitian untuk memanajemen PO agar nggak ada kesalahan. Kemudian yang kedua, diperlukan konsisten dari rasa minuman. Yang ketiga ini ada opportunities atau peluang. Jadi tren minuman kekinian dan visual yang menarik, pasti banyak nih yang kayak penasaran apa sih minuman ini, yang akhirnya pada beli. Kemudian yang kedua, permintaan minuman dingin di cuaca yang sangat terik dan panas. Ada threat atau ancaman, persaingannya yang ketat di pasar minuman dingin. Kemudian yang kedua ada perubahan selera konsumen. Nah, yang ketiga ada cuaca yang buruk saat dilaksanakannya bazar. Untuk BMC tersendiri, key partners. Jadi key partnersnya itu ada toko plastik, kemudian ada warung swalayan, kemudian pedagang es batu. Toko stikernya itu kita custom di Shopee kebetulan. Nah, kemudian ada Veteran Fun Exhibition 2025 yang dimana tempat ini menjadi wadah untuk kita buat berjualan. Kemudian yang kedua nih ada key aktivitas, dimana kita membeli bahan baku bobanya dan minuman, dan kemudian kita meracik rasa minuman dan membuat boba. Kemudian melanjutkan kegiatan yaitu kita menempelkan stiker pada setiap cup. Kemudian mengelola dan pemesanan PO dan membuat video promosi dan poster. Kemudian mengelola bahan baku dan mencatat keuangan. Nah, kemudian ada value proposition, di mana kita menawarkan minuman segar dengan 3 varian yang dibuat dengan bahan berkualitas untuk pengalaman minum yang lebih dari sekedar melepas dahaga. Kemudian customer relationship itu pelayanan melalui chat untuk PO dan tatap muka saat di bazar. Kemudian customer segmennya itu ada remaja, mahasiswa, bahkan dosen. Nah, kemudian ada key research-nya, ada bahan baku, peralatan, kemudian SDM, resep yang unik untuk membuat minuman dan boba, dan modal usaha. Dan untuk channelnya sendiri, kita ada di stand bazar, WhatsApp, dan Gform untuk link pemesanan. Kemudian ada cost structure, di mana
ada sewa stand bazar, kemudian bahan baku minuman dan boba, serta kemasan dan stiker yang akan kita tempel. Nah, kemudian ada juga revenue stream, di mana pendapatan utama dari penjualan via sistem PO dan penjualan langsung di bazar. Nah, yang kedua ada VPC. Nah, yang pertama ini ada customer profile. Nah, di customer profile itu sendiri ada customer jobs. Yang pertama itu pastinya kita mencari minuman yang menyegarkan dan enak di acara expo nanti. Kemudian yang kedua, kita ingin mencari sesuatu minuman yang unik dan kayak beda dari minuman yang biasanya. Nah, sekaligus bisa disajikan dengan cemilan dalam satu sajian. Nah, untuk yang kedua ada paints, yaitu harga minuman kekinian seringkali terlalu mahal. Nah, yang kedua pilihannya tuh terbatas, jadi nggak ada opsi buat kustomisasi sesuai selera. Nah, yang ketiga ada giant, di mana harganya ramah di kantong, terutama buat pelajar dan mahasiswa. Nah, yang kedua, minumannya pastinya rasanya enak, manis, dan menyegarkan. Untuk value map-nya, produk dan service, di mana minuman boba dengan berbagai varian rasa dan juga topping. Kemasannya juga menarik dan praktis. Jadi, nggak perlu repot-repot, kita juga nyediain untuk plastik teh, jadi kayak megangnya tuh nanti nggak susah. Kemudian yang kedua ada pen reliever, jadi harganya tuh terjangkau dan memberikan opsi 3 topping untuk memperkaya rasa dan tekstur dari minuman. Nah, Giant Creators-nya ini kita menawarkan pengalaman boba dengan rasa khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, kemudian untuk produknya sendiri kita juga menyesuaikan dengan ciri khas mahasiswa atau pelajar yang menyukai produk Instagramable. Tentang realisasi operasionalnya, yang pertama ini ada lokasi produksi, yaitu di mana kita melakukan pembuatan bobanya ini di salah satu kos anggota tim kami yang memfasilitasi dapur sederhana namun cukup memadai, dan lokasi ini dipilih karena mudah diakses untuk seluruh anggota kelompok dan memiliki peralatan dasar yang dibutuhkan untuk memproduksi seperti kompor, kulkas, kemudian cukup nyaman dan higienis untuk proses pengolahan minumnya. Selain itu, lokasi ini juga strategis karena dekat dengan area kampus. Nah, yang kedua ini ada proses operasional. Yang pertama ini pembelian bahan baku, di mana bahan baku utamanya itu seperti bubuk bubble gum, coklat, strawberry. Nah, topping bobanya itu seperti Oreo, mesis, keju. Nah, untuk bobanya sendiri itu yang pertama ada Nutrijel, gula, tepung tapioka, serta untuk kemasan itu sendiri ada cup, sedotan, dan tutup cup. Nah, kita juga menyediakan plastik teh. Kemudian dibeli dari supplier terpercaya juga. Untuk pembelian bahannya dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, harga, dan ketersediaan. Yang kedua ada produksi minuman, mencakup yang pertama pembuatan boba, di mana kita merebus air, kemudian Nutrijelnya itu dicampur dengan tepung tapioka, kemudian ditambahin air panas, lalu diaduk hingga merata dan dibulatkan atau dibentuk dengan ukuran yang telah disepakati. Nah, kemudian bobanya tuh direbus dan direndam di dalam air gula agar kenyal dan lezat. Nah, untuk peracikan minumannya, minuman ini diracik sesuai dengan pesanan. Jadi bubuk minuman ini dicampur dengan es dan air, kemudian di blender untuk mendapatkan rasa yang merata. Untuk pengemasannya, setiap cup ini diberi label brand, ditutupi dengan rapat dan dilengkapi dengan sedotan jumbo. Nah, yang kedua, produk dikemas ke dalam wadah besar untuk dibawa
ke lokasi penjualan expo. Nah, yang ketiga, cup dimasukkan ke dalam plastik teh untuk mempermudah konsumen dalam membawa produk, terutama saat pembelian langsung di expo. Kemudian yang keempat, ada distribusi, di mana semua produk hasil dari produksi dikirim langsung ke lokasi expo. Jadi sebelum acara dimulai. Nah, yang kedua, tim stand bertugas untuk menerima pesanan, meracik minuman, serta permintaan, dan menyajikan kepada pelanggan dengan pelayanan yang ramah dan cepat. Nah, untuk realisasi organisasi sendiri, terdapat ketuanya, itu Michael dengan NIM akhir 024, dan tim keuangan itu sendiri ada Septi Anggraini Putri dengan NIM akhir 008. Dan tim produksinya sendiri ada saya, Cantika Putri Ramadhani dengan NIM akhir 021, Maria Oktovani Lumbantoruan dengan NIM akhir 013, Sangli Tanda 045, kemudian ada Octavia 005, kemudian ada Faustina Luna yaitu 032, kemudian ada Rio 040, dan Muhammad Nagib yaitu 016. Kemudian tim marketingnya itu sendiri ada Isanul Awab dengan NIM akhir 029, kemudian ada Noval 252, dan Rafliaya Pasaribu 037. Jadi untuk realisasi pemasaran untuk deskripsi strategi Bobalisius ini mencakup berbagai aspek untuk menjangkau target pasar yang luas. Nah, sehingga bisa mendorong penjualan, kami juga menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Produk yang familiar dengan mengembangkan inovasi untuk menarik para pelanggan dengan penetapan harga yang pastinya terjangkau. Tentunya produk Bobalisius ini juga menggunakan kualitas bahan baku yang terbaik serta pembuatan yang higienis. Kemudian, target pasar kami yaitu seperti kalangan mahasiswa, dan kami juga menjamin kualitas produknya itu sangat bagus dan dengan pelayanan yang ramah dan cepat. Bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Nah, untuk mengembangkan Bobalisius itu sendiri, kami memilih berbagai aspek utama seperti yang pertama, inovasi Bobalisius. Pastinya Bobalisius merupakan inovasi dari bubuk pop ice yang disajikan dengan tambahan boba yang kenyal dan manis serta ditambahin dengan topping seperti parutan keju, meses, dan bubuk Oreo. Nah, namun Bobalisius itu sendiri memiliki dua jenis kategori, yaitu Bobalisius klasik dan Bobalisius spesial. Jadi, yang Bobalisius klasik ini harga minumannya tuh lebih murah dan itu tuh sudah termasuk dengan boba, tapi tidak memiliki topping. Nah, sedangkan yang Bobalisius ini akan mendapatkan topping tetapi maksimal 2 topping dengan harganya pun sama-sama berbeda. Untuk yang Bobalisius klasik harganya itu 8.000, sedangkan Bobalisius spesial itu harganya 10.000. Nah, untuk kemasan pada Bobalisius kita menggunakan cup ukuran 16 oz dan tutup cup cembung disertai dengan plastik teh. Nah, untuk kualitas Bobalisius itu kami menggunakan bahan baku yang berkualitas serta menerapkan standar kebersihan dan keamanan pada seluruh proses produksi. Untuk segi rasa, kami memastikan agar boba memiliki tekstur yang kenyal dan manis. Untuk minumannya sendiri, kita tidak menambahkan gula agar rasa yang didapatkan itu tidak terlalu manis, sehingga kesehatan pelanggan pun tetap terjaga. Nah, kemudian ada efisiensi operasional. Jadi yang pertama, kami menerapkan teknologi dan bahan baku yang dapat meningkatkan efisiensi produk tanpa mengurangi kualitas. Nah, yang kedua, melakukan analisis biaya untuk menentukan tempat supaya kita bisa menghemat budget juga, tetapi dengan kualitas yang bagus. Nah, untuk yang kedua ada harga atau price. Nah, kami di sini menetapkan harga dua jenis Bobalisius yang berbeda. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk Bobalisius klasik yaitu 8.000 per pieces, sedangkan yang spesial itu 10.000 per pieces. Hal ini akan menarik para pelanggan karena harganya yang terjangkau dengan berbagai varian yang memiliki cita rasa yang manis dan kenyal dari bobanya. Nah, untuk tempatnya atau place, kami akan menjual Bobalisius di Event Veteran Fun Exhibition 2025, tepatnya di stand nomor 127 Auditorium Utara pada hari Rabu 11 Juni pukul 10 WIB. Kemudian untuk promosi yang pertama, langkah pertama, kami menciptakan merek yang menarik dan mudah diingat sehingga kita memiliki identitas brand yang kuat. Nah, nama yang kami ciptakan yaitu Bobalisius karena boba itu minuman boba, sedangkan Lisius artinya itu enak, jadi artinya minuman boba yang enak. Nah, untuk promosi sendiri, promosi penjualan kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp dengan visual yang menarik. Nah, yang ketiga, kami memastikan produk tersedia di lokasi yang mudah dijangkau oleh target konsumen. Nah, jadi ada realisasi biaya tetapnya itu seperti biaya tenan bot pada total biaya tenan.
Jadi dengan total 125.000. Nah, kemudian ada biaya variabelnya. Jadi total biaya variabelnya itu 242.100 dan untuk total biaya keseluruhan yaitu 367.100. Realisasi keuangan itu minuman boba harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu sendiri ada biaya bahan baku. Jadi total biaya dan biaya bahan baku adalah 171.900. Nah, untuk total biaya bahan penolong atau BOP yaitu 195.200. Jadi total HPP-nya adalah 367.100. Untuk harga pokok produksi per pieces atau per unit yaitu total HPP dibagi sama total penjualan. Jadi 367.100 dibagi 75 pieces. Nah, jadi HPP per pieces atau per unitnya itu adalah 4.895.000. Nah, untuk harga jual per unit ada boba Lisius klasik dan spesial, dimana yang klasik itu 8.000 dan spesial itu 10.000. Untuk keuntungan penjual per unit itu sendiri, untuk yang boba Lisius klasik 8.000 dikurangin 4.895 yaitu 3.105. Untuk yang boba spesial 10.000 dikurangin 4.895 yaitu 5.105. Nah, untuk minuman boba harga pokok penjualannya penjualan boba Lisius yang klasik yang pertama itu ada 25 pieces dikali 8.000 yaitu 200.000. Nah, untuk boba Lisius spesial itu 50 pieces dikali 10.000 yaitu 500.000. Jadi penjualan bersihnya itu 700. Nah, untuk harga pokok produksinya itu 367.100. Jadi total margin atau keuntungan yang kita dapetin adalah 332.900. Nah, realisasi sumber dana atau investasi. Jadi, sumber dananya itu ada di iuran masing-masing anggota kelompok. Nah, biaya total yang dibutuhkan atau modal awal kita tuh 367.100. Nah, jumlah anggota kelompoknya itu 12 orang. Jadi, iuran per orang itu adalah jumlah biaya dibagi jumlah anggota kelompok. Jadi, iuran per orangnya adalah 30.591,67. Jadi kalau misal dibuletin 31.000. Untuk payback period investasi awal atau modal awal kita itu kan 367.000. Nah, arus kas bersihnya itu 332.900. Jadi untuk payback periodnya itu adalah 1.103. Itu tuh nanti tinggal dibagi aja caranya. Untuk BEP atau break even point, biaya tetapnya tadi 125.000, harga jual rata-ratanya adalah 700. Jadi dibagi sama 75. Nah, hasilnya adalah 9.333,33. Jadi biaya variabelnya itu 242.100. Nah, untuk BEP-nya biaya tetap per harga jual rata-rata dikurangin biaya variabel. Jadi untuk BEP-nya yaitu minus 0,5370184. Jadi kalau misal dibulatin yaitu minus 1. Nah, untuk return on sales itu laba operasinya itu 332.900. Untuk penjualan bersihnya itu sendiri 700.000. Nah, return on sales itu laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100% itu 47,56%. Nah, untuk return on investment, jadi laba bersihnya itu kan tadi 332.900 ya. Nah, untuk investasi atau modal awalnya itu ada 367.100. Jadi, return on investment caranya itu laba bersih per investasi atau modal awal dikali 100%. Jadi 332.900 per 367.100 dikali dengan 100%. Jadi hasilnya adalah 90,68%. Nah, kemudian ada deskripsi kegiatan, di mana yang pertama pada tanggal 15 sampai 21 Mei 2025 kita berdiskusi terkait produk. Jadi akhirnya memilih untuk menjual minuman boba yang diberi nama dengan Boba Lisius. Nah, pada tanggal 21 sampai 31 Mei 2025 kita melakukan survei pasar dan pemberian tugas. Jadi pada minggu kedua kelompok kami ini melakukan survei terhadap harga dan bahan-bahan yang akan digunakan, seperti bahan utamanya dan bahan pendukungnya serta alat-alat yang akan digunakan, melakukan uji coba dalam membuat boba dan hasilnya berhasil. Nah, kemudian membuat kesepakatan finalisasi untuk harga yang dijual nantinya. Jadi kita tuh membuat dua jenis kategori minuman boba dengan harga yang beda. Pembagian tugas antar anggota itu ada tim produksi, pemasaran, keuangan, dan dokumentasi. Kemudian pada tanggal 31 Mei sampai 9 Juni 2025 itu ada promosi pemasaran produk, di mana promosi kita ini menggunakan media poster yang dibuat oleh salah satu anggota kita dengan gambar yang menarik dan tema yang sesuai dengan produk yang akan kita jual. Nah, promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, kemudian ada IG juga. Selain itu kita juga melakukan sistem pre-order saat kegiatan penjualan.
Nah, untuk tanggal 11 Juni 2025, penjualan dilakukan secara langsung di stand kampus. Nah, produk dikemas dengan desain yang menarik dan diberi label dengan mencantumkan nama produk kami. Kegiatan pasca penjualan. Jadi, pada tanggal 13 sampai tanggal 15 Mei itu, setelah penjualan, kita tuh melakukan evaluasi terkait jumlah produk yang telah terjual dan keuntungan yang kita dapat. Kemudian, ada juga masalah dan tantangan yang akan dihadapi serta pengukuran kinerja tim penjualan. Kemudian, tim juga menyusun laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, dan menyampaikan hasil evaluasi kepada seluruh anggota tim untuk diperbaiki untuk kegiatan yang mendatang. Nah, sisa produk yang tidak terjual kita gunakan secara bersama-sama. Analisis keberlanjutan. Yang pertama itu keberlanjutan operasional, yang dimana proses produksi Bobalisius ini kan cukup tergolong sederhana dan efisien karena dilakukan dengan alat-alat dapur rumah tangga yang mudah diakses nih, dan lokasi produksinya juga cukup strategis dan dekat dengan lokasi yang akan kita jual. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional Bobalisius dapat dan mudah dilanjutkan dan direplikasi dalam skala kecil maupun menengah. Kemudian yang kedua ada keberlanjutan pasar, di mana target pasar Bobalisius yaitu mahasiswa dan remaja yang memiliki potensi keberlanjutan dengan produk kekinian dan yang terjangkau dan menarik secara visual dengan tren minuman boba yang masih tinggi serta konsep produk yang inovatif dengan menggabungkan minuman dan camilan. Nah, Bobalisius ini juga memiliki peluang untuk mempertahankan konsumen bahkan memperluas pasar di masa depan. Nah, untuk keberlanjutan keuangan dengan struktur biaya yang terkendali dan harga jual yang pastinya kompetitif, Bobalisius ini mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan penjualan di ekspor. Nah, jika strategi promosi dan distribusi ditingkatkan serta dilakukan pengelolaan keuangan yang lebih profesional, maka potensi untuk memperoleh laba yang lebih besar sangat meyakinkan atau sangat memungkinkan. Nah, untuk yang keempat yaitu keberlanjutan produk dan inovasi, di mana Bobalisius ini kan memiliki potensi yang lebih lanjut dengan menambahkan varian yang lebih baru lagi, inovasi topping, dan pengembangan kemasan yang ramah lingkungan untuk menyesuaikan tren sustainability. Nah, selain itu, model bisnis berbasis PO atau pre-order yang fleksibel juga mendukung nih untuk keberlanjutan usaha karena bisa mengurangi risiko pemborosan bahan baku. Nah, untuk yang kelima, potensi pengembangan jangka panjang, di mana dengan branding yang sudah mulai dikenal dengan media sosial dan visual yang menarik, Bobalisius ini bisa berkembang jadi minuman boba yang memiliki loyalitas pelanggan gitu. Nah, untuk kedepannya bisnis ini juga bisa diperluas melalui partisipasi rutin di event kampus dan kolaborasi dengan UMKM lainnya, atau bahkan pembukaan booth tetap di area strategis sekitar kampus.